BPK Provinsi Kalimantan Selatan kunjungi Balangan terkait BLT dana desa. BPS dan OPD Pemkab Balangan gelar Rakorda Reksoksek 2022. IPKB Cabang Balangan berikan pelayanan KB di Puskesmas Awayan. Dinkes P2 KB Balangan sosialisasikan GDPK tahun 2020 hingga 2035. Peringati Hari Farmasi Sedunia, IAIVC Balangan edukasi warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya, Bella Kira Rendra, berikut batarbangan selengkapnya. Berita pertama datang dari Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan mengunjungi Kabupaten Balangan dalam rangka mengawasi pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD di Aula Inspektorat Kabupaten Balangan, Paringin Selatan, Senin 19 September 2022. Mengawasi pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan mengunjungi Kabupaten Balangan. Kunjungan BPK Perwakilan Kalimantan Selatan diterima jajaran Pemkab Balangan, yang dipimpin oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dinas Sosial P3 APMD, Uray Nur Iskandar di Aula Inspektorat Kabupaten Balangan, Paringin Selatan, Senin 19 September 2022. Dalam kunjungannya, jajaran BPK Perwakilan Kalimantan Selatan meminta data awal atas kepatuhan pengelolaan program perlindungan sosial melalui BLTDD, bantuan sosial dan hibah tahun anggaran 2022 pada Kabupaten Balangan. Permintaan data ini bertujuan agar program yang dilaksanakan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial P3 APMD Balangan, Uray Nur Iskandar juga menyampaikan bahwa pemeriksaan awal melihat kepatuhan berdasarkan peraturan keuangan terhadap bantuan langsung dana desa, bantuan sosial dan hibah daerah. Pihaknya akan mencari informasi terlebih dahulu untuk menyusun rencana secara terperinci. Pertemuan dengan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka pemeriksaan awal. Tujuan pemeriksaan ini adalah melihat kepatuhan terhadap aturan, pertama dalam pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa, bantuan sosial maupun hibah daerah tahun anggaran 2022. Nah, setelah pemeriksaan awal ini, mereka ingin mencari informasi dulu untuk menyusun rencana pemeriksaan terinci berikutnya. Untuk permintaan data awal, Uray Nur Iskandar juga menyediakan 2 sampel yang diharapkan dengan adanya data awal 2 sampel ini akan mendorong kecamatan dan desa lain supaya dalam pengolahan BLT dana desa sesuai dengan ketentuan. Abdul Halim dan juru kamera Bella Kira Rendra melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan dan OPD Pemerintah Kabupaten Balangan menggelar rapat koordinasi daerah kegiatan pendataan awal registrasi sosial ekonomi tahun 2022 di Aula Benteng Tundakan, Senin 19 September 2022. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Balangan dan OPD Pemerintah Kabupaten Balangan menggelar rapat koordinasi daerah kegiatan pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau Reksosek tahun 2022 di Aula Benteng Tundakan, Senin 19 September 2022.
Acara yang bertajuk Mencatat untuk Membangun Negeri itu merupakan titik awal dari gerakan Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Diharapkan dapat menghasilkan sebuah data yang akurat, tepat, serta validitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Reksosek adalah pendataan seluruh penduduk yang mencakup profil dan kondisi sosial ekonomi yang sangat beragam, mulai dari kondisi demografi, perumahan, keadaan disabilitas, kepemilikan aset hingga informasi geospasial. Informasi yang komprehensif ini memungkinkan Reksosek menyajikan peringkat kesejahteraan setiap penduduk dan meningkatkan ketepatan sasaran program-program pemerintah. Pengetahuan akan peringkat kesejahteraan penduduk mampu membantu pemerintah berbagai tingkatan dalam menyasar penduduk rentan, miskin, dan miskin ekstrim, khususnya dalam perlindungan sosial dan tanggap darurat kebencanaan. Kepala BPS Kabupaten Balangan, Roy Suryanto menyampaikan untuk kegiatan Reksosek ini ada beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu melakukan pendataan awal, yang dimana pelaksananya dari tanggal 15 Oktober sampai dengan 14 November tahun 2022. Kemudian di tahun 2023 ditindaklanjuti berupa pelaksanaan forum konsultasi publik dan penyerahan data. Untuk itu Pemkab Balangan sangat berkepentingan dalam kegiatan ini, terlebih BPS sangat konsen dalam menjalankan satu data terpusat. Sebab dengan metode pendataan yang valid dan ilmiah, maka akan menghasilkan data yang akurat, sehingga data itulah yang nantinya menjadi dasar acuan dalam membuat sebuah kebijakan. Memperbaharui database yang terpadu terkait dengan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Harapannya data Reksosek ini bisa dijadikan acuan oleh pemerintah daerah, OPD untuk bisa menjalankan kebijakan program-program untuk bukan hanya pengentasan kemiskinan, tetapi juga program untuk kesejahteraan masyarakat. Di akhir acara dilakukan penandatanganan komitmen bersama Satu Data Indonesia dan pencanangan Desa Cantik Statistik yakni Desa Inan. Turut hadir Asisten 2 Setda Balangan Rodi Rahmadinor, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Muhammad Nur selaku narasumber, serta Kepala SKPD terkait. Dewi Sinta dan juru kamera Nanda Yuliarti melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Selanjutnya kabar dari bidang kesehatan, yaitu Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Indonesia Pengurus Cabang Balangan melaksanakan pelayanan keluarga berencana alat kontrasepsi jangka panjang pada kegiatan TNI Manunggal KB Bangga Kencana Kesehatan Terpadu di Aula Fasilitas Kesehatan UPT Puskesmas Awayan, Rabu 21 September 2022. Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana atau IPKB Indonesia Pengurus Cabang Balangan melaksanakan pelayanan keluarga berencana alat kontrasepsi jangka panjang atau KBMKJP pada kegiatan TNI Manunggal KB Bangga Kencana Kesehatan Terpadu di Aula Fasilitas Kesehatan UPT Puskesmas Awayan, Rabu 21 September 2022. Pada kegiatan ini hadir Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dalduk KB Kabupaten Balangan Ahmad Sauki, Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Prop Kalsel, Mahendra, Camat Awayan dan unsur Forkompim Kecamatan Awayan. Sekretaris Dinas Kesehatan Dalduk KB Kabupaten Balangan, Ahmad Sauki menerangkan kegiatan ini dalam rangka TNI Manunggal KB Bangga Kencana, intinya adalah memberikan pelayanan KB. Ahmad Sauki juga mengharapkan kegiatan ini berujung pada upaya untuk penurunan stunting di Kabupaten Balangan, karena dengan banyaknya akseptor yang menggunakan alat kontrasepsi, jarak kehamilan, jarak kelahiran di masyarakat bisa diperlebar. Dan pada hari ini sebenarnya adalah kegiatan dalam rangka Manunggal KB Bangga Kencana yang pada intinya adalah kita memberikan pelayanan KB kepada masyarakat calon akseptor khususnya di Kecamatan Awayan. Kegiatan ini tentunya berujung pada upaya kita khususnya Kabupaten Balangan dalam rangka menurunkan kejadian stunting di Kabupaten Balangan. Diharapkan dengan banyaknya akseptor yang menggunakan alat kontrasepsi ini, jarak kehamilan, jarak kelahiran bagi masyarakat kita bisa diperlebar.
Artinya memberi kesempatan kepada keluarga untuk memberikan pelayanan, memberikan kesejahteraan kepada anggota keluarganya yang lebih baik. Itu tentunya akan memberikan nilai gizi yang baik juga kepada keluarga, dan ujung-ujungnya nanti akan memberikan pencegahan stunting di masyarakat kita. Pada prinsip seperti itu. Sementara itu, Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Prof. Kalsel, Mahendra, menyampaikan ucapan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan. Ya, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di Kabupaten Balangan dan juga tentunya dari Dandim di Balangan terkait dengan pelaksanaan pelayanan KB, TMKK, Bangga Kencana, Kesehatan terpadu pada hari ini. Dan alhamdulillah hari ini memang direncanakan terlayani sekitar 32 sektor implan, yang tentunya ini merupakan salah satu langkah dalam hal percepatan penurunan stunting, karena memang dari beberapa literatur mengatakan bahwa sebenarnya langkah pertama awal dalam hal untuk penurunan stunting ataupun angka kematian ibu dan angka kematian anak, adalah salah satunya langkah pertama nih adalah perencanaan keluarga. Nah, tentunya harapannya dengan perencanaan keluarga, setiap keluarga itu agar kelahiran atau kehamilan itu yang terencana, sehingga nanti harapannya kalau dia terencana berarti nanti akan mampu menghasilkan keluarga yang berkualitas. Mahendra juga menambahkan bahwa terlayani sekitar 32 akseptor implan. Tentunya ini merupakan salah satu langkah dalam hal percepatan penurunan stunting, karena memang dari beberapa literatur mengatakan bahwa sebenarnya langkah pertama awal dalam hal untuk penurunan stunting ataupun angka kematian ibu dan angka kematian anak, salah satunya adalah perencanaan keluarga. Muhammad Rifki dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan, dalam hal ini Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sosialisasikan Grand Design Pembangunan Kependudukan tingkat Kabupaten Balangan tahun 2020 hingga 2035 di Aula 1 Bappedalit Bank Balangan, Kamis 22 September 2022. Balangan itu tersebar sampai di tengah-tengah hutan. Pemkab Balangan, dalam hal ini Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB, sosialisasikan Grand Design Pembangunan Kependudukan atau GDPK tingkat Kabupaten Balangan tahun 2020 hingga 2035 di Aula 1 Bappedalit Bank Balangan, Kamis 22 September 2022. Sosialisasi ini bertujuan untuk mewujudkan kebersamaan dari penafsiran serta persepsi dalam penyusunan GDPK khusus di Kabupaten Balangan, serta mendorong adanya peningkatan kualitas proses penyusunan dan pemanfaatan GDPK. PLT Kepala Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Balangan, Ahmad Sauki, mengatakan pada dasarnya Grand Design sudah terbentuk, namun karena ada perubahan kepemimpinan dalam hal ini kepala daerah, sehingga harus disesuaikan dengan visi misi yang dijalankan. Terlebih dia menyampaikan bahwa Grand Design sebagai pengendalian kualitas penduduk, karena penduduk merupakan sentral dari pelaksanaan kemajuan pembangunan. Ada beberapa kebijakan penyusun kebijakan di daerah GDPK yang sudah tersusun. Jadi ke depannya kita tahun 2023 itu akan melaksanakan review kembali oleh tim ahli, nantinya akan disusun kembali bagaimana GDPK yang ada itu akan bisa memberikan data-data yang lebih terarah dalam rangka pembangunan kita menuju Balangan yang lebih sejahtera. Jadi pada prinsipnya adalah karena nanti diharapkan GDPK ini akan memberikan arah bagaimana pembangunan yang mendongkrak indeks pembangunan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Balangan. Sementara itu, narasumber dari Koalisi Kependudukan Provinsi Kalimantan Selatan, Taufik Arbain, mengatakan betapa pentingnya big data dalam pembangunan dan hal tersebut sejalan dengan hadirnya GDPK. Selanjutnya, narasumber dari Pusat Studi Kependudukan LPPM Universitas Lambung Mangkurat, dan perencanaan pembangunan harus melek terhadap wawasan kependudukan. Itu sebenarnya secara filosofis penting hadirnya GDPK.
setidaknya ada beberapa isu-isu yang terpenting misalkan di GDBK itu yang bisa masuk dalam perencanaan pembangunan, termasuk juga di konstruksi pada rencana strategis pembangunan. Misal terkait soal kuantitas penduduk itu seberapa tinggi fertilitas, mortalitasnya ya, kemudian migrasi penduduknya. Norma Yuni Kartika menjelaskan peningkatan GDPK 5 pilar ini mencakup bidang pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk, serta penataan administrasi kependudukan. Nanti ke depan kita dapat memproyeksikan per 5 tahun sampai 2045 itu seperti apa 5 pilar itu. Nanti dengan instansi terkait bisa mencapainya atau tidak di setiap 5 tahun sekali itu. Seperti itu. Sosialisasi tersebut dibuka langsung oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Balangan, Rodi Rahmadinor, dihadiri dari perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, serta seluruh penyuluh KB se-Kabupaten Balangan. Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Memperingati Hari Farmasi Sedunia, Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Balangan mengedukasi warga dengan membagikan pamflet terkait mengenali jenis obat hingga obat yang telah kadaluarsa pada Family Fun Day Balangan di Terminal Paringin, Minggu 25 September 2022. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya, Bella Kirarendra, mewakili segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperingati Hari Farmasi Sedunia, Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Balangan atau IAIPC Balangan mengedukasi warga dengan membagikan pamflet terkait mengenai jenis obat hingga obat yang telah kadaluarsa pada acara Family Fun Day Balangan di Terminal Paringin, Minggu 25 September 2022. Ketua IAIPC Balangan Rahmat Pauji yang turut mengikuti kegiatan mengatakan bahwa edukasi bertujuan agar warga mengetahui dan memahami tata cara penggunaan obat. Kegiatan ini dilakukan tanggal 25 September untuk memperingati Hari World Pharmacist Day. Biasanya dilakukan seluruh Kalimantan Selatan, seluruh kabupaten. Kegiatan ini akan berlanjut setiap saat, setiap tanggal 25 September dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Mungkin itu saja. Harapannya Pak, mungkin? Harapannya untuk masyarakat, semoga masyarakat dapat mengerti atau tahu bahwa tentang penyakit diabetes mellitus dan penyakit tuberkulosis, agar masyarakat dapat berobat atau pengobatan ke fasilitas kesehatan terdekat. Rahmat Pauji juga mengatakan kegiatan yang bersamaan dengan acara Family Fun Day setiap minggu tersebut sangat cocok untuk mengedukasi warga masyarakat Balangan, dan isi dari pamflet sendiri adalah berisikan tentang pemahaman obat tuberkulosis atau TBC dan tentang obat diabetes mellitus. Salah seorang anggota IAIPC Balangan, Resti Utami, juga menambahkan bahwa pihaknya sendiri memberikan edukasi terkait penyakit TBC karena penyakit tersebut penularannya sangat cepat, salah satunya melalui udara. Resti menyebutkan penyakit ini sendiri menjadi perhatian tenaga kesehatan nasional, sehingga obat-obatan yang digunakan untuk TBC pun sudah dibuatkan paket tertentu yang harus dikonsumsi dalam jangka waktu lama minimal 6 bulan. Terakhir, Resti mengatakan untuk penyakit diabetes mellitus atau gula darah sendiri merupakan penyakit yang salah satu penyebabnya adalah karena pola hidup konsumsi makanan dengan kadar gula yang berlebihan, dan sering tidak disadari diabetes juga dapat mengakibatkan komplikasi penyakit lainnya. Sementara itu, Rima Fitria selaku anggota IAIPC Balangan juga menambahkan bahwa kegiatan yang digelar oleh IAIPC Balangan ini tidak hanya sekedar untuk saling berbagi informasi, tetapi juga mengedukasi masyarakat bagaimana cara dari penggunaan obat DM dan TBC tersebut. Jadi kegiatan kami hari ini membagi-bagi pamflet tentang obat DM sama obat TBC. Kami dari IAIPC Balangan dalam rangka World Pharmacist Day ingin mengedukasi masyarakat yang ada di sini, khususnya di daerah Balangan, untuk mengetahui tentang obat DM sama obat TBC.
M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain.